Namanya Akuyadav dikenal luas di Nagpur sebagai simbol teror. Nama aslinya adalah Akal Purushottam Bharati, juga dikenal sebagai Bharat Kalicharan Yadav. Lahir sekitar tahun 1971 sampai 1972. Ia tumbuh besar di Kasturba Nagar, sebuah kawasan permukiman padat dan miskin di Nagpur, Maharashtra. Lingkungan yang sama dengan para korban yang kelak hidup dalam ketakutan bertahun-tahun. Teror yang berlangsung bertahun-tahun, 1991 sampai 2004. Sejak awal 1990-an, Yadav membangun reputasi sebagai preman brutal. Namun seiring waktu, kekerasannya berubah menjadi pola sistematis. Selama lebih dari 1 dekade, ia dituduh melakukan pemerkosaan berulang terhadap puluhan perempuan. Banyak laporan menyebut lebih dari 40 korban, termasuk anak perempuan di bawah umur, intimidasi, pemerasan, perampokan, penculikan, dan pembunuhan. Teror psikologis terhadap komunitas dengan metode masuk paksa ke rumah, memukul anggota keluarga, lalu memperkosa perempuan untuk menundukkan seluruh rumah tangga. Dalam berbagai kesaksian warga dan laporan media, muncul satu kalimat yang mengerikan sekaligus konsisten. Hampir setiap rumah di Kasturba Nagar punya korban. Yang membuat teror ini terus berlangsung bukan hanya keberanian Yadav, tetapi kegagalan sistem hukum. Korban melapor ke polisi berkali-kali, banyak yang membawa bukti dan saksi, namun laporan sering diabaikan, diperlambat atau dihentikan. Beberapa korban bahkan mengaku dihina saat melapor. Dalam laporan organisasi hak asasi dan media investigatif, muncul dugaan kuat bahwa Yadav menyuap aparat agar lolos dari proses hukum. Ia memang kerap ditangkap, tetapi hampir selalu dibebaskan kembali dengan jaminan. Lalu kembali ke lingkungan yang sama, lebih berani dari sebelumnya. Secara formal, hukum berjalan. Secara nyata, perlindungan tidak pernah datang. Awal perlawanan terbuka, awal Agustus 2004. Tahun 2004 menjadi titik balik. Ketakutan yang selama ini dipendam mulai berubah menjadi kemarahan terbuka. Seorang perempuan bernama Usha Narayane tampil sebagai figur penting. Ia berani mendorong warga, khususnya perempuan, untuk melapor secara kolektif. Setelah Yadav mengancam akan menyiramnya dengan asam dan melakukan kekerasan lanjutan, Narayane bersama pengacara lokal mengorganisir pengaduan massal. Pada 4 Agustus 2004, puluhan warga menandatangani laporan resmi yang menuntut tindakan tegas. 2 hari kemudian, pada 6 Agustus 2004, ketegangan pecah. Warga Kasturba Nagar menyerbu dan membakar rumah Yadav serta bangunan milik kroninya. Ini bukan sekedar amuk massa, ini adalah sinyal putus asa dari komunitas yang merasa tidak punya perlindungan apapun. Merasa nyawanya terancam, Yadav justru datang ke polisi meminta perlindungan. Ironisnya, ini adalah yang akhirnya membuat polisi menahannya, bukan demi keadilan korban, tetapi demi keselamatannya sendiri. Menuju pengadilan, ketakutan akan pengulangan. Antara 7 hingga 13 Agustus 2004, Yadav beberapa kali ke pengadilan. Rumor menyebar cepat di Kasturba bahwa ia akan dibebaskan lagi, seperti berkali-kali sebelumnya. Bagi perempuan-perempuan yang telah hidup dalam teror bertahun-tahun, kemungkinan itu bukan sekedar kabar hukum. Itu berarti ancaman hidup yang akan kembali ke depan pintu rumah mereka. 13 Agustus 2004, ledakan di ruang sidang. Pada 13 Agustus 2004, sidang permohonan jaminan digelar di Pengadilan Distrik Nagpur, ruang sidang nomor 7. Sekitar 200 hingga 440 perempuan dari Kasturba Nagar datang ke pengadilan. Banyak di antara mereka adalah korban langsung. Mereka membawa pisau dapur, batu, dan bubuk cabai, bukan senjata militer. Alat-alat rumah tangga dari kehidupan sehari-hari. Ketika Yadav masuk ruang sidang, ia melihat seorang perempuan yang pernah ia perkosa. Alih-alih diam, ia mengejek dan mengancam akan memperkosanya lagi. Beberapa laporan menyebut polisi yang berjaga tidak segera bertindak, bahkan terlihat pasif. Momen itu menjadi titik patah. Perempuan itu memukul Yadav dengan sandal. Dalam hitungan detik, ruang sidang berubah menjadi kekacauan. Yadav diserang dari segala arah. Ia ditikam, dipukul, dilempari batu.
Bubuk cabai disemprotkan ke wajahnya dan ke arah polisi yang mencoba mendekat. Salah satu perempuan memotong alat kelaminnya. Otopsi mencatat sekitar 73 luka tusukan. Seluruh kejadian berlangsung sekitar 15 menit. Akuyadov tewas di lantai pengadilan. Simbol paling telanjang dari runtuhnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Setelah darah mengering, beberapa perempuan ditangkap, namun komunitas menolak menyebut pelaku individual. Tekanan publik besar, banyak tokoh hukum dan aktivis menyebut mereka bukan kriminal, melainkan korban kegagalan negara. Proses hukum berlangsung bertahun-tahun. Pada 2014, semua terdakwa dibebaskan karena tidak cukup bukti dan ketidakjelasan saksi. Refleksi akhir, kasus Akuyadov bukan kasus kisah heroik. Ia bukan pembenaran atas pembunuhan, ia adalah tuduhan keras terhadap sistem. Keadilan tidak runtuh sekaligus, ia aus pelan-pelan. Setiap laporan yang diabaikan, setiap korban yang ditertawakan, setiap pelaku yang dilepaskan tanpa rasmaan adalah retakan kecil yang akhirnya merobohkan legitimasi hukum. Perempuan-perempuan Kasturba Nagar tidak datang ke pengadilan untuk membunuh. Mereka datang membawa sisa harapan. Yang hancur hari itu bukan hanya tubuh seorang kriminal, tetapi kepercayaan bahwa negara masih mampu melindungi negara. Kasus ini mengingatkan kita pada satu kebenaran pahit. Ketika hukum tidak lagi dipercaya masyarakat, akan menciptakan bentuk keadilannya sendiri. Dan hasilnya hampir selalu tragis. Ini bukan cerita tentang kemenangan. Ini cerita tentang apa yang terjadi ketika rasa aman dicabut terlalu lama.